Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sodik, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan memaparkan media mengajar pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kelas 10 SMA atau SMK fase E. Selamat menyaksikan. Tema materi yang akan saya bawakan yaitu manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sumah, takabur, dan hasad. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sumah, takabur, dan hasad, pengertian, cara menghindari, dan manfaatnya. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sumah, takabur, dan hasad, pengertian dan cara menghindarinya. Peserta didik dapat menyatakan bahwa akhlak mazmumah itu hidup berpoya-poya, ria, sumah, takabur, dan hasad adalah larangan agama, serta peserta didik mampu membiasakan untuk menghindari akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sumah, takabur, hasad dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat membuat karya yang mengandung konten manfaat, menghindari akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sumah, takabur, dan hasad. Oke, selanjutnya, apa itu berpoya-poya? Secara pengertian, sikap hidup menghambur-hamburkan uang, seperti secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaatnya. Kemudian dalil larangan bersikap poya-poya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kanu syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Kemudian ada hadis Nabi juga dari Abi Syuaib, Rasulullah SAW bersabda, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan, israf, dan tanpa kesombongan. Cara menghindari sikap hidup berpoya-poya, yang pertama adalah selalu bersyukur atas nikmat Allah, kemudian selalu selektif memilih teman. Jadi apabila kita ingin hidup tidak berpoya-poya, kita harus bisa selektif memilih teman, karena teman itu menentukan sikap dan dalam hidup kita. Jalani hidup dengan sederhana, dengan qanaah, menerima apa adanya. Tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang atau harta. Jadi supaya tidak berpoya-poya, kita harus menentukan skala prioritas dalam kehidupan kita. Beramal dan bersedekah, menabung dan berinvestasi. Itu menabung adalah cara yang terbaik, dan berinvestasi adalah cara yang sangat baik untuk menghindari hidup berpoya-poya. Selanjutnya, kurangi belanja hal yang tidak digunakan. Seperti kalau misalkan ada gratis ongkir, diskon, itu kalau tidak diperlukan tidak perlu membeli. Sama saja kalau membeli tidak diperlukan itu berpoya-poya. Susun rencana keuangan jangka panjang supaya keuangan kita dapat bermanfaat baik. Kemudian mencatat pengeluaran dan pemasukan. Tidak terpengaruh bujuk rayu setan. Terhindar dari sikap hidup miskin, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjalankan keinginannya, terbiasa menerapkan skala prioritas. Jadi manfaatnya itu ya disukai oleh Allah, oleh Rasul, dan disukai oleh orang lain. Selanjutnya adalah ria. Apa itu ria? Secara bahasa adalah pamer. Secara istilah, sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar mendapat pujian. Contoh sikap ria, misalkan ada seseorang yang ingin beramal kepada pembangunan masjid. Dia ingin amalnya disampaikan, saya amal
100.000 tolong diumumkan di masjid. Nah itu supaya orang-orang dengar saya udah amal. Nah itu adalah contoh sikap ria. Tapi sikap ria ini bisa diperangi dengan cara kita melakukan amal yang kedua yang jumlahnya lebih besar dan tidak ada orang yang tahu kecuali kita dan Allah. Nah, dalilnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Bagaimana sih cara menghindari sikap ria? Nah, yang pertama adalah luruskan niat. Niat karena Allah. Berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Jadi apapun yang kita miliki, yang kita berikan itu ya kita hanyalah seorang hamba. Itu adalah titipan dari Allah. Berusaha mengendalikan hati, memperbanyak bersyukur, terus-menerus mengingat Allah. Sembunyikan amal kebaikan. Ikhlas belajar atau belajar ikhlas, mengingat kematian, menggiatkan ibadah, menyadari Allah selalu mengawasi. Jadi tidak akan ada sikap ria kalau kita menyadari bahwa Allah selalu mengawasi gerak-gerik kita. Kemudian mengingatkan bahaya ria itu merusak hati. Selanjutnya adalah manfaat menjauhi sikap ria. Ikhlas atas amal yang dilakukan, makin meyakini bahwa beramal hanyalah untuk Allah. Manfaatnya menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Terjauh dari ancaman syirik kecil. Kemudian terjauh dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. Kemudian dicintai oleh Allah, Rasulnya dan manusia. Selanjutnya adalah sum'ah. Nah, pengertiannya secara bahasa, sum'ah itu ingin diperdengarkan oleh orang lain. Nah, secara istilah, suatu amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang tersebut telah melakukan kebaikan. Jadi beramal tapi pengen didengar oleh orang lain bahwa suatu orang baik. Itulah sum'ah. Dalilnya itu hadis riwayat Bukhari dari Salamah berkata bahwa ia mendengar dari Jundab berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang beramal soleh karena sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah, dan yang beramal ria, Allah menjadikannya dikenal ria. Nah, manfaat menjauhi sikap sum'ah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkualitas karena amal tidak ingin didengarkan orang. Mengutamakan kepentingan Allah Subhanahu wa taala di atas kepentingan hawa nafsu. Mendorong umat Islam untuk semakin yakin atas jaminan Allah walaupun amal kita itu tidak ada yang dengar, tidak ada yang tahu. Insyaallah Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Mendorong umat Islam untuk mengutamakan kehidupan akhirat. Selanjutnya takabur. Apa itu takabur? Nah, takabur itu memiliki pengertian merasa dirinya mulia atau yang si paling mulia, si paling hebat, si paling pandai, si paling segalanya, si paling angkuh atau si paling sombong. Sikap ini sangat buruk sekali. Ya, harus kita hindari sifat sombong. Dalil larangan bersikap takabur dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membanggakan diri. Takabur. Selanjutnya adalah akhlak mazmumah, yang satu ini adalah takabur. Apa itu takabur? Takabur, cara menghindari sikap takabur, membiasakan diri untuk selalu bertawadu, berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kelemahan, memperbanyak zikir kepada Allah, memperluas pertemanan baik di lingkungan rumah atau sekolah. Manfaat menjauhi sikap takabur, menjadikan manusia bersikap rendah hati, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya. Jadi takabur itu sombong. Kita
kita harus ingat bahwa kita adalah makhluk yang tidak berdaya di hadapan Allah, terjauh dari kemurkaan Allah dan Rasulnya, tidak takut dipandang rendah oleh sesama manusia, menumbuhkan sifat keimanan yang lebih kuat dan menjadikan orang terbuka atau menerima masukan, karena kita tidak paling. Yang terakhir adalah hasad. Apa itu hasad? Perasaan iri atas nikmat yang didapatkan seseorang, baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan lain sebagainya, disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Hasad ini sangat penyakit hati yang sangat kotor. Ketika temannya punya mobil baru, iri, pengen mobil baru, pengen mobil temannya yang mobil baru itu dirusakin supaya hilang dari dia. Bagaimana sih cara menghindari sikap hasad? Yang pertama adalah memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Selalu bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan. Meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah sesuai kebutuhan. Meyakini bahwa tidak semua nikmat yang diberikan oleh Allah adalah baik. Bisa jadi itu cobaan. Jadi kita harus meyakini bahwa tidak semua nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah baik. Jangan-jangan itu bisa jadi cobaan buat kita. Semangat melakukan kebaikan, menyadari kerugian sikap hasad. Manfaat menghindari sikap hasad. Yang pertama, terjaga dari penyakit rohani, menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik. Nah, menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis dengan orang lain, dengan teman, keluarga, dan lain-lain. Menumbuhkan sikap bersyukur dan menyadari bahwa semua nikmat milik Allah. Jadi manfaatnya kita tidak bersifat hasad adalah ya kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak melihat orang lain. Selalu berhusnuzon dalam menjalani kehidupan. Kesimpulan pada materi pembelajaran kali ini yaitu Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik dilakukan dan perilaku buruk ditinggalkan. Setiap perilaku manusia pasti memiliki balasannya. Hidup dengan sikap berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad pasti akan mendapatkan mudarat. Oleh karena itu, sangat penting bagi manusia menjauhi sikap-sikap tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya, Fajar Sodik, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 Universitas Islam Negeri Wali Songo. Semoga bermanfaat untuk kita, untuk kehidupan kita kelak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.